integritas masyarakat itu kan sangat rendah ya. Mereka itu tidak akan mengharapkan begitu bergerak masyarakat langsung percaya. Masyarakat biasanya kita kan percaya kepada tokoh. Datang ke sana sebelum datang ke ziarah mungkin dia sudah ke rumah tokoh-tokoh itu lah. Siapa tahu kan bapak rokoknya apa gitu. Enggak mungkin gitu lah, kita nggak tahu. Enggak, kalau itu mungkin kayaknya Mas. Mau sih udah kedatangan nggak ngasih apa kalau orang Jawa bilang suwo Mas. Ya mungkin jadi bukan hanya datang berziarah ke sana gitu. Itu membebaskan lahan itu lah gitu. Jadi datang ke tokoh-tokoh itu dikumpulin gini, cerita muluk-muluk kan gitu kan, cerita yang indah-indah gitu kan, pulangnya dikepelin mungkin gitu kan. Itu memang udah bahasa. Sehingga tokoh-tokoh tuh cerita ke rakyatnya, oh gini dengan bahasa mereka kan. Mungkin gitu. Jadi yang pertama bisa diambil kesimpulan tadi yang saya tanya misalnya, kenapa presiden calon-calon, nggak usah presiden deh Mas, dari presiden sampai kepala desa juga kan masih bersinggungan sama yang kayak gitu-gitu. Sampai bilang ini sebagai hak individu gitu kan. Tapi buat saya ada problem ketika menjadi hak individu. Ini tokoh ini kan menjadi sorotan media. Media dengan perspektif mereka itu menulislah bahasa jurnalisnya. Bahasa jurnalisnya itu sampai ke masyarakat, yaitu yang diterima masyarakat karena masyarakat tidak kritis, kan gitu. Akhirnya terjadi keblunderan itu akhirnya jadi pro dan kontra, gitu kan. Ya mungkin gimana ya? Kalau masih sebatas opini sih nggak masalah Mas, kalau udah pro dan soalnya kontranya. Kan gini ya, kalau sudah mencalonkan kepala daerah, gitu kan, sampean kan pernah terlibat ya di Pilpres kan. Setiap gerakan itu kan meetingnya itu kan bisa berhari-hari. Iya. Nah, jadi efek dari masyarakat apa itu sudah dalam hitungan dia, mungkin itu memang sengaja diciptakan atau istilahnya manajemen konflik itu. Itu yang saya sering baru aja saya diskusin sama temen. Jadi manajemen konflik itu sengaja diciptakan untuk melakukan agenda-agenda lain ketika masyarakat juga fokus sama konflik itu. Iya. Terpusat dari situ gitu. Saya yakin gini Mas. Dalam pemilihan presiden, satu kata atau satu tanda kata koma seorang kandidat itu perdebatannya bisa. Jadi efeknya itu sudah dihitung. Jadi dia bergerak begini, sebelum bergerak itu sudah ada settingan itu. Jadi karena apa? Ini kan dia kan levelnya tinggi banget, kita nggak nyampe lah gitu lah. Kita nggak nyampe gitu. Paling kita menduga-duga. Nggak mungkin lah berkata A di suatu media atau di telekonferensi lah gitu. Setiap kalimat itu kan benar-benar diatur. Efeknya itu sudah diperkirakan. Jadi dia misalnya saya akan begini, maka langkah kelima hasilnya begini. Gitu deh. Mungkin langkah ketiga begini dia tidak penting, tapi dari langkah kelima saya menginginkan yang kelima akan hasil begini. Ya, dia membuat satu gerakan itu gitu. Jadi saya gerak-gerik seorang politisi bagi saya itu bukan tanpa hitungan. Kadang-kadang berkata, wah dia blunder. Siapa tahu memang sengaja membuat blunder. Dia memancing supaya musuh berkata blunder. Nah itu kan kita kan bisa, waduh sudah profesor dokter ahli komunikasi itu kan udah. Makanya kita sering di sini belajar lah, kita bisa apa sih maksudnya begini apa. Jadi kita tuh dapat kuliah gratis sih kan. Jadi kalau bahasa akademisnya berpikir paradigmatik Mas. Ya, berpikir apa yang ada di balik satu peristiwa itu, bahkan lapis 1, lapis 2, lapis 3 gitu. Ya mereka begitu saya yakin. Enggak, saya juga berpikir soal realitasnya nanti ke depannya itu. Ini kan anggaplah dari reformasi sampai sekarang ini udah ada pemilihan presiden langsung, ada pemilihan wali kota, gubernur langsung gitu kan. Tapi sampai terakhir
dari era reformasi, kemudian 10 tahun kepemimpinan yang sekarang ini Pak RI 1 itu, Pak Jokowi itu kan, keblunderan itu masih tetap hadir, walaupun dari setiap fase pemilu itu ada kejadian-kejadian yang jadi pelajaran masyarakat. Kalau saya tidak penting, Nggak penting gimana maksudnya? dia apa keblunderan apa. Saya cumalah ini, kembali kan saya berpikir tentang satu follow up kayak tadi pendidikannya. Dari mulai reformasi sampai sekarang dengan demokrasi yang begini-begini, sejauh mana kita udah berjalan? Itu yang pemikiran saya. Maksudnya berjalan pemerintahan ini, Bangsa ini, gitu loh, bukan pemerintah, bangsa ini langkahnya sejauh mana? Kalau saya nilai sudah jauh, kita sudah